Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada zatullah Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah Al-Mahdi Khalifatullah wa ja'alna nanu ya Allah min ahlillah. Allahumma ya ahad as-salli ala sayyidina Ahmad. Allahumma ya ahad as-salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya ahad as-salli ala sayyidina Mahdi Khalifatika ya Allah ya ahad. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Shadaqallahu maulana azim. Terima sekali yang sama kita muliakan nama karam para guru kita yang dimuliakan oleh Allah, para mursyid dan para khalifah, kaum bapak dan kaum ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, para jemaah, para kekasih Allah, para tamu Allah yang diizinkan oleh Allah untuk hadir di tempat mulia ini, yang diizinkan oleh Allah untuk hari ini mengingatnya dan menyebut namanya menjadi tamunya. Maka sepantasnya lah kita yang hina dan pendosa ini bersyukur kepada beliau, berterima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau jadikan kami tamu hari ini, kami kotor dan pendosa ya Allah. Mudah-mudahan di Aidil Adha ini Engkau jadikan kami pribadi yang adha kembali kepada Engkau ya Allah. Tidaklah sempurna rasa syukur kita tanpa mengetuk pintunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanpa pintu Rasulullah, melalui Rasulullah, maka tidaklah sampai rasa syukur kepada Allah kalaulah tidak berselawat kepada kekasih beliau Habibullah Sayyidil Mursalin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamu alayka ya Sayyidi ya Rasulullah. Bapak dan Ibu sidang jemaah rahimakumullah. Alhamdulillah kita telah melewati Aidil Adha dan telah berada di hari Tasyrik ini. Sampai besok Tasyrik ini. Tadi Bapak Ibu pada pontang kaji dek guru kita Datuk Siti Naronan Badak kajian tentang Aidil Adha itu. Untuk mencapai Aidil Adha, apa kata beliau tadi? Haji, puasa, kurban dan puasa. Tertambah sekali Bapak dan Ibu, agar haji itu, puasa itu dan kurban itu bisa terlaksana secara hakikat, tertambah celek haji tidak bisa, puasa payah belum, kurban apa lain, piti tak ada, terbakar. Maka jalannya ya Bapak dan Ibu, jalan secara umum tapi khusus sebenarnya, yaitu bizikrillah. Kembalikan kolbumu kepada Allah, barulah dikatakan kita tuk adha. Sebanyaknya kawan kita yang pergi ke Mekah tapi tidak mendapatkan adha itu, haji yang mabrur itu, disebabnya kalbunya yang bermasalah. Jadi kita pernah mendengar Bapak Ibu kata-kata orang tua dahulu, haji dahulu baru ke Mekah, adhakan dulu di situ baru pergi mendapatkan adha gelar haji itu. Pergi ke Taman Raudhah, berkunjung ke makam Rasulullah. Raudhah itu tempat yang tenang, raudhahkan dulu di situ baru pergi ke raudhahnya Rasulullah. Di dalam rukun haji ihram,
Dah tu alih. Tawaf sa'i. Lontar. Wukuf Ikhramkan dulu kolbumu sebelum engkau ikhram pakai pakaian itu. Maksudnya. Apa itu ikhram? Memakai pakaian yang tak berjahit. Berarti pakaian itu polos, terputus. Jadi makna ikhram, putuskan kolbumu dari hubungan selain daripada Allah. Lah ikhram boleh. Itu kau nak dulu. Putuskan urusan, putuskan hubunganmu, kolbumu selain daripada Allah. Berarti seketika itu kolbumu sedang berikhram. Itu kau naklah seriat ni. Kemudian tawaf. Tawafkan kolbumu terlebih dahulu sebelum tawaf di Makkah. Qalbun mukmin baitullah. Qalbun orang mukmin itu tempat mengingat Allah. Maka tawaflah kamu terlebih dahulu di kolbumu sebelum engkau tawaf di Makkahul Mukarramah. Ke kolbu standar saudara Bapak dan Ibu. Jadi tanpa ilmu kolbu ke situ mustahil haji mabrur itu Bapak dan Ibu. Alahkah tawaf kolbu berputar taruh. Sebenarnya Bapak Ibu masalah tawaf itu mulai dari alam ruh sampai alam yang ujung tak ada ujung alam. Kita tawaf taruh sebenarnya. Berputar taruh Bapak Ibu. Di alam ruh kita tawaf dulu. Ruh kita bertawaf. Siapa yang kita kelilingi? Sayyidana Ahmad Ruhullah. Kita tawaf dulu. Mengelilingi Ahmad Ruhullah, ruh awak. Jadi ketika tawaf di alam ruh dahulu, disitulah dikarang carita. Maka tiba di alam dunia kini kita menjalankan carita yang sudah kita karang dahulu. Jadi kita bakupus yang kini ke Bapak Ibu adalah carita yang lah kita karang dahulu di alam ruh itu. Kalau seandainya seorang itu memandang tawaf, ruhnya memandang kepada wajah Rasul, maka dua je orang tu ni. Kalau tidak menjadi habaib atau tidak menjadi ulama warisatul anbiya, ulama ma'rifatullah. Ni Bapak Ibu, nak menjadi habaib, nak menjadi ulama tu lah sudah dulu situ. Kita pengikut ulama lah sudah je, rombongan yang mawak dulu lah sudah dulu situ Bapak dan Ibu. Itu tawaf. Jadi tawafkanlah kolbu awak. Bagaimana bukti tawaf itu? Dengan detak jantung kolbumu selalu menyebut nama Allah. Tetapi tak mustahil kita akan selalu mendengarkan detak jantung itu. Mustahil pula kita bisa memandang kalimat Allah dalam keadaan mata terbuka. Maka tawafkan nafasmu. Nafasmu tetap tawaf berpulang balik. Inilah zikrullah, ditawafkan di kalbu Bapak. Oh Allah, tawafkan tu. Sa'i tuyu. Safa dan Marwah. Apa tu sufi, suci? Berangkat dari tempat yang suci, suf. Apa itu tempat yang suci? Kalbun mukmin baitullah. Mulai dari kalbu yang menyebut nama Allah. Kalau kalbumu menyebut nama Allah, berjalan dengan menyebut nama Allah, sampailah engkau diangkat oleh Allah, derajatmu, marwahmu dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marwah muncul, marwah sampai kita ke marwah, diangkat derajat oleh Allah. Kenapa Bapak Ibu? Di kalbu itu tanda iman. Jadi orang-orang yang diangkat derajatnya di Allah dalam Al-Quran Bapak Ibu, pertama orang yang beriman. Iman yang bagaimana? Iman itu iman yang lah tak pakai. Iman yang tak pakai bagaimana? Iman yang tak tanggali. Apa buktinya? Di kalbu lah dominan nama
Allah. Kesempurnaan tak mungkin kita Bapak Ibu. Kalau sampai 100% tak mungkin. Tapi lah dominan, lah melebihi 50%. Itu kalbu Bapak Ibu. Jadi yang kedua, siapa yang diangkat derajat di Allah? Orang-orang yang duduk di majlis ilmu ini ya. Orang-orang yang datang ke majlis ilmu, orang-orang yang datang berguru, itulah orang-orang yang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena menemui guru itu hakikatnya menemui Rasulullah. Siapa yang bersama Rasulullah pasti diangkat derajatnya karena bersama Rasulullah. Karena kita tak bertemu dengan Rasul, bertemulah dengan pewaris-pewaris Rasul. Al ulama warisatul anbiya. Itu yang sa'i ya Pak Ibu, mulai dari suf tempat yang suci, kalbumu sucikan dari tidak mengingat Allah, semata-mata Allah, berjalan dalam kalimah Allah. Ketika itulah engkau akan diangkat derajatmu sampai kepada marwah. Melontar, lontar setan di siku dulu, baru bayi setan. Bagaimana melontar? Pejamkan dua matamu, tutup dua telingamu, tautkan dua bibirmu, naikkan lidah ke langit-langit, pandang suratan zikir dari pusat naik ke ubun-ubun, membelok ke bawah kanan, menghantam kepada kalbu yang penuh dengan tipu daya setan itu. Bunyinya kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu kalimat melontar Bapak Ibu. Itu kalimat melontar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, ilaha illallah. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu disuruh gitulah cibulah sekali khatam zikir sekhatam 70.000 itu. Yo banyak orang dah. Petangnya 45 orang. Lepas boleh paliang sobi. Tengah jam sudah. So habis badan ponik dia duduk itu. Bangkit. Lemah, dah semangat dia tu. Kenapa? Lah terlalu lelah dia tahlil dia. Tapi walaupun demikian, fadilahnya adalah untuk memukul kalbu kita yang koreh Bapak dan Ibu. InsyaAllah disuruh tolong sekali mulai hari kali bitun. Kalau banyak orang di bitun, kalau sengenek orang tak tolong. Itu je lagi bagi mu. Tergantung banyak orang tu ada. Tu aja boleh tu. Nah, hukum. Wukufkan kalbumu sebelum engkau wukuf di padang Arafah. Setelah melalui yang kita lalui jagolah dari ihram, lah tawaf, lah sa'i, lah melontar Bapak Ibu. Ketika wukuf, wukufkan kalbumu. Bagaimana sederhana wukuf itu saudara? Wukuf itu sederhananya Bapak Ibu, diamkan kalbumu dalam kalimah Allah. Diamkan kalbumu dalam kalimah Allah. Itu kalimat sederhana. Mendiam, diam. Berarti diam cakap kamu lah dalam kalimat Allah. Bagaimana kalbu itu bisa diam? Karena nyolah penuh dengan kalimat Allah. Kenapa kalbu cakap masih bolak-balik, masih gelisah? Karena oleh lempon. Kalaulah penuh, nyolah bolak-balik ni, maka kita berusaha untuk memenuhkan. Tetapi sebelum berzikir, sebelum beramal, minta tolonglah ke Allah. Allahumma a'ina ala zikrika. Wahai ya Allah, bantulah hamba menyebut nama Engkau. Bantulah hamba untuk mengingat Engkau. Hamba nak pandai dia Tuhan. Minta bantuan Allah. Jadi apapun yang awak kerojokan Bapak Ibu, mintalah bantuan Allah. Baru kita pergi ke Mekah. Walillahi 'alan nas hijjul bait.
Allah wajibkan kepada manusia berhaji ke Baitullah. Man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perjalanan ke Makkahul Mukarramah. Apa makna hakikatnya? Walillahi 'alan nas, diwajibkan kepada seluruh manusia yang beriman dan bertakwa, mengaku bertuhan kepada Allah, berhaji ke Baitullah. Mana itu Baitullah? Kalbun mu'min Baitullah. Kenali kalbu waktu, kenali Baitullah tu, kenal dengan kalbu waktu bapak dan ibu. Man istata'a ilaihi sabila, bagi yang tahu jalan ke situ. Berarti untuk mengetahui jalan ke situ wajib hukumnya. Kenapa? Perintah dasar pertama tu. Apa perintahnya? Diwajibkan untuk berhaji ke Baitullah. Maka untuk itu Bapak Ibu, kita wajib tahu jalan ke Baitullah tu agar bisa sampai ke Baitullah. Dari tahu jalan ke Baitullah? Jalan ke Mekah nak tahu ada tu? Bapak bisa kita pergi ke Mekah? Karena kita besok pergi je orang yang tahu. Itu. Jom pemerintah kita pergi. Mendaftarkan pemerintahlah memfasilitasi, pemerintahlah menunjuk jalan sedok, ya tak? Malah melayani di Mekah tu tetap pemerintah sedok Pak. Jadi kalau kita nak tahu, yo carilah orang tahu, sama je nyo. Itu mah para guru cakap. Bergurulah Bapak Ibu, agar kita dengan guru itulah kita akan pergi ke Baitullah hakiki itu. Kau nak berguru, kau ngapain? Tak ada kan? Kemudian Bapak Ibu, kita wajib tahu jalan ke Baitullah itu. Untuk bisa haji ada syarat. Agar ke Baitullah satu ada syarat. Namun tak bersyarat ni. Syarat haji. Haji syarat pertama Islam. Kesempatan aku dian tu. Syarat mutlak haji harus Islam. Islam itu apa? Selamat. Islam secara syariat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jadi Islam tu hakikat sama nak ada hatu mana? Masalah kalbu syakum. Kalbu Bapak Ibu, ada kalbu yang Bapak ghaflah, kalbu lalai namu, tupang kabala. Yang kedua kalbu penyakit namu. Ketiga, kalbu mati yang bancak biqalbin salim, kalbu yang selamat. Kalbu Bapak Ibu lah selamat lun. Jadi Islam kok kalbu yang selamat. Alah selamat kalbu. Alah. Untuk kita Islam agar selamat kalbu itu, kita pakai rukun Islam, kita pakai rukun iman. Bagaimana bukti kalbu yang selamat itu? Bagaimana orang yang Aidil Adha itu, orang yang selamat itu Bapak Ibu? Bawa model ni Pak. Setelah ditempa jalan cako, la ikram, la sa'i, la tawaf, la melontar. Bagaimana bentuk adha itu? Kecil datuk cako selamat. Kehadirannya menyejukkan. Ketidak? Ketidakhadirannya mengecewakan. Tak lama ajaknya. Kebersamaan dengan orang itu senang. Itulah orang-orang yang hebat Bapak Ibu. Itulah orang-orang yang dikatakan Rasulullah orang-orang yang baik-baik itu. Siapakah orang yang baik itu Rasulullah? Ketika kamu memandang wajahnya, ketika kamu bersertanya, engkau ingat kepada Allah. Kata-katanya memotivasi engkau untuk mengingat Allah. Perbuatannya mengajak engkau untuk mengingat Allah.
Itu sebaik itu yang selamat tu Bapak, itu yang Islam. Jadi apa bentuk hasilnya? Orang yang selamat itu rukun iman berasal dari 6. Ya, percaya kepada Allah, kepada malaikat, kepada Rasul, kitab. Mana dulu kitab Rasul? Dulu kitab itu. Kitab Rasul tu hari kemudian, dan yang terakhir kadar baik dan kadar buruk. Takdir baik, tadi elok, tadi buruk, itu 6. Rukun iman 1 sampai 5 ni percaya kan? Pembuktiannya di nomor 6. Pembuktian kita percaya kepada rukun iman dan 5 kok, bukti ini rukun iman dan ke-6. Disiko bukti bikol bin salimnya kok, disiko bukti orang adha kok. Percaya kepada Allah apa maknanya? Kita percaya kepada Allah. Apapun yang terasa pada diriku, apapun yang terjadi pada diriku, apapun yang terjadi pada alam ini, sedetik pun tak luput dari perbuatan Allah. Itu iman kepada Allah. Jadi kadar baik, kadar buruk, buruk je, elok je, kata itu di bab iman. Yo dibagi. Tapi kalau masuk bab hakikat, maka tak berbagi lagi. Semua pemberian Allah adalah baik. Jadi bagaimana orang yang biqalbin salim itu? Orang yang biqalbin salim itu adalah dia memandang dirinya, dia memandang pasangannya, dia memandang tetangganya, dia memandang gurunya, dia memandang orang banyak, dia memandang musuhnya, dia memandang Allah. Tak ada prasangka buruk dalam dirinya, tak ada rumus kebencian dalam dirinya. Ya Bapak Ibu, setiap kejadian yang ada pada di dunia ke Bapak Ibu, adakah yang terlepas dari urusan Allah? Hah? Satu detik ada tak? Berarti semua adalah perbuatan Allah. Jadi Bapak Ibu, agar kita biqalbin salim, maka amalkanlah banyak-banyak melontar cakap la ilaha illallah. Ketika baca la ilaha illallah, kami itu kalbu, apa kata kalbu memaknai la ilaha illallah? La fa'ila illallah. Tidak ada perbuatan selain perbuatan Allah. Ajo yang terjadi adalah perbuatan Allah. Hidup bangsat Allah yang memberi, masalah yang datang Allah yang beri, nikmatan banyak Allah yang beri. Ambo bisa berzikir Allah yang beri, ambo bisa datang ke kau Allah yang beri, ambo tak datang pun Allah yang tak mengizinkan. Jadi biqalbin salim itu adalah orang-orang yang selamat. Bagaimana? Tak ada lagi rumus kebencian, buruk sangka kepada Allah. Maka Nabi berkata, matilah kamu, janganlah kamu, kata Al-Quran apa? Janganlah kamu mati sebelum Islam. Kata Nabi nak itu, janganlah kamu mati sedang berprasangka buruk ke Allah. Dibayar oleh bar kepaneh jari mati ketika itu. Kalau dakwah bapak dan ibu protes mati dalam keadaan protes, paneh jari dah tolok dia Tuhan, mati sekali. Tu prasangka buruk kalau nama ni. Dia bersabuk je Allah cakap, tapi itu muni. Jadi janganlah kamu mati sedang berprasangka buruk kepada Allah. Matilah kamu dalam berhusnuzan, sedang berhusnuzan kepada Allah. Berbaik sangkalah selalu kepada Allah. Jadi bagaimana caranya Bapak Ibu biqalbin salim tadi? Maka kita banyak latihan memahami dalam kalbu kita la fa'ila illallah, tidak ada yang berbuat hanyalah Allah, tidak adalah yang berbuat hanyalah Allah. Apapun yang ada di muka bumi ini adalah bentuk dari perbuatan Allah. Ketika kita bermasalah, ketika kita datang musibah, ketika datang yang tak melumakkan Bapak Ibu, sebenarnya ketika itu
Allah sedang berbuat kawak. Allah ketika itu sedang memperkenalkan dirinya kawak dengan melalui perbuatan yang tak melomakkan dek kira-kira. Ketika kita kecewa, hatiku kecewa, hatiku sedih, hatiku merana, hatiku benci. Iyo hati itu yang benci, bu. Iyo. Hati senang, hati cinta. Iyo hati yang senang. Iyo. Hati benci, iyo hati yang benci. Tidak. Yang senang itu nafsu, yang benci pun nafsu. Maka kalbu itu wadah sebenarnya Bapak Ibu. Diterima mestinya dari nafsu, muaknya maka diterima oleh nafsu. Hati-hati hanya menerjemahkan perasaan nafsu. Maka tutuplah itu. Jangan terpengaruh juga dari nafsu jago bisikan nafsu tadi. Karena kita di situ juga main, maka kita tak pernah mendengarkan bisikan dari rohani kita yang selalu dekat dengan Allah. Allah nak duk sinyal dari dalam ni terhambat dari sinyal dari luar. Maka bentengi kalbumu, kalbu ke Bapak Ibu ibarat bimbing kalbu kau dibentengi dengan nama Allah sehingga akan datanglah sinyal dari ruhmu untuk memperkenalkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang merasa sakit itu dah hati di Bapak Ibu. Hati itu tak pernah sakit. Cuman kita basuh ke situ. Yang sakit itu naposu, yang sonang itu naposu. Hati tak pernah merasa sakit sebenarnya, tapi transfer juga lah dia ke situ. Babuka juga dia kalau hati cakap maduk ke kiun, itu merosuknya. Maka hadapkan kalbumu kepada Allah, baru insya Allah Bapak Ibu kita akan mampu mendapatkan biqalbin salim, hati yang selamat Bapak Ibu. Dari rukun Islam itu, Islam yang pertama kita Bapak Ibu untuk syarat haji itu Islam yang kafah. Bagaimana bentuk Islam yang kafah itu? Lisannya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, itu syahadat tubuh. Syahadat hati Allah. Syahadat tubuh cukup sekali. Lah Islam sama hidup. Tapi masalah kalbu disiko yubat tangga bakonan. Ketika kamu sedang mengaku Islam, ketika hatimu sedang menyebut nama Allah, ketika itulah kamu sedang Islam yang hakiki. Ketika hatimu tak lagi menyebut nama Allah, ketika itu sebenarnya Islam mulah tangga. Dari pagi sampai siang kini Bapak Ibu, mana banyak tangga pada takona? Banyak tangga. Saya menanggan awak atau Allah? Islam, iman tu tetap dalam tu Bapak Ibu. Iman tu dalam kalbu tetap. Apa itu iman? Dalam kalbu menyebut nama Allah. Dialah menyebut dengan sendirinya. Kata-kata Allah tu lah ada dalam kalbu, itu yang iman ni. Tapi kita akal dan nafsu pengonawa tu yang menanggan kaki. Kau naklah kaki. Pejamkan matamu, petapkan dua bibirmu, dengarkan kalimat Allah. Ia berkata dengan sendirinya. Ketika kita keluar, ia masih berkata. Kita yang menanggan sebenarnya Bapak dan Ibu. Itulah maknanya Bapak Ibu. Menuntut ilmu itu Bapak Ibu, datang ke kalbu itu. Kalbu itu mana maksudnya? Kalbu yang berkalimat Allah. Nyelado dalam diri dia berkata dengan sendiri. Lain terongah ada Ibu nak. Bisa dongah kan? Kalau dongah kan picangkan mata tak dongah. Nyalangkan mata masih tak dongah. Lengah-lengah wali tak dongah. Ini masih berkata. Itulah hidup yang akan dipakai ya Bapak Ibu. Mati dan ditompang. Menompang mati situ. Yang ke mati itu siapa? Akak tadi nak pasuk tempangkan kaki mati. Baru inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi syahadat ruh apa? Alastu bi rabbikum? Qalu bala sayyidina. Adakah aku ni Rabb Tuhanmu? Qalu bala sayyidina. Ruh selalu menyaksikan Allah. Jadi ruh tu Bapak Ibu, ruh kita seorang-seorang selalu menyaksikan Allah. Ruh tu tak hirau jawab dari Bapak dan Ibu. Ia hiraunya kepada Allah. Tapi zuknya, ruh,
Zuknya Bapak Ibu mengalir sebenarnya kawan. Kalau kita gabungkan cuknya kawan. Kalau kita cukkan kalbu wa kasdikkan nama Allah, maka barulah ada efek dari ruh cakap merasa berserta Allah tu Bapak Ibu. Di sebenarnya dulu kita lah memandang Allah sadu ruh wa. Ruh di ada kini ruh ke Bapak Ibu ke tubuh Bapak. Terkait ke tubuh. Ruh tu tidak di dalam tubuh tapi berkait dengan tubuh. Kenapa kita tak bisa merasakan kehadiran Allah lagi? Terhijab. Apa yang menghijab? Akal. Akal dulu. Nak masuk di akal. Akal tu nak masuk dia. Dia nak main akal ni Bapak dan Ibu. Jadi pengguna je akal. Terhijab oleh akal. Terhijab oleh nafsiyah Bapak dan Ibu. Hijab tu dua sekali kadang. Terhijab dengan zulmat. Terhijab dengan nur. Zulmat kegelapan, nur cahaya. Orang yang terhijab dengan kegelapan dengan maksiat. Yang lebih parah lagi terhijab dengan nur. Dengan cahaya. Apa tu? Merasa aku orang suluk. Aku khalifah. Aku syekh. Aku banyak murid. Aku tinggi makam. Aku terhijab nur. Tidak sampai ke Allah. Merasa aku dah. Dan melepaskan keakuannya. Kita pun lepaskan keakuan Bapak dan Ibu. Karena Nabi pernah berdoa. Apa kata Nabi? Ya Allah, nurku menghijab aku dengan engkau. Nabi terhijab berdoanya kalau begitu Bapak dan Ibu. Jadi Islam yang kafah tadi 3 perkara. Lisan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, hati tasdik terpaut kalimat Allah, dan ruh memandang kepada Allah. Kemudian balik. Apa itu balik? Sampai umur dia. Cukup umur. Balik secara syariat cukup umur. Tetapi secara hakikat balik itu paham. Bukan mengerti. Paham yang dan dikarojokan. Paham. Mana cak paham pada pandai ceramah? Cak nak paham lah itu. Orang yang paham itu mendapatkan ilmu hikmah. Ilmu hikmah itu di mana? Di kalbu. Di situ ilmu akal. Ilmu sekolah nama. Matras pesantren, kasih pokok sekolah umum lah, sekolah dunia aku lah, kasih kau poinnya. Ilmu hikmah ni mah kakolbu. Orang yang rajin memainkan kolbunya akan muncul hikmah. Di dalam lapisan kolbu tu kan berlapis-lapis. Kalau kita main kalimat Allah dari hidup cahaya kalimat Allah itulah yang mengantarkan kamu kepada lapisan kalbu yang kedua bernama fuadah. Orang yang sampai ke fuadah itu di sekolah pemahaman muncul paham nih. Kenapa kita ahli kalbu la berzikir kalimat Allah lambat nak faham dapat kan sampai ke fuad. Kalau Bapak Ibu sampai ke fuad mengerti sadonya. Tahu juga cara mengonak ni apa-apa yang sampai di guru ni. Kalau kita sampai ke fuad, baca rohnya, iyo kita berjibaku, iyo kita bermujahadah agar iyo copik berbaca kalimat Allah di kalbu dalam keadaan apapun, iyo sampai dihantarkan oleh Allah ke fuadah. Situ togak keputusan Bapak Ibu. Di situ baru dikatakan nafi isbat, iyo itu indah, situ buktinya. Jalih barang sekali Bapak Ibu, suhnya kita nafi jo isbat, jalih barang dalam makam fuadah. Itu baru paham situ. Terusnya bermain, tak berhenti kalbunya, maka berjalan terus terbuka selampih lain, masuk kepada lub bahkan disitulah ilmu pemberian Allah. Itulah ilmu laduni. Diajar cik dapat 10. Cik diajar 10 sudah. Cik guru baca 10 dah pakai, habis tu makannya. Itu ilmu laduni Bapak Ibu.
Jadi untuk bisa sampai ke situ, rajin berwirid akan mendapatkan warid. Rajin berwirid mendapatkan warid. Siapa yang bersyukur akan ditambah Allah. Sama itu kajiannya. Bapak Ibu, mana dulu wirid pada warid? Dulu wirid. Ya. Warid atau wirid dulu? Wirid dulu. Siapa yang rajin berwirid mendapatkan warid. Mana dulu wirid pada warid? Dulu wirid. Ya. Salah Pak Ibu. Dulu warid. Warid itu datang dari Allah. Cakuang hadir kini dapat waridnya. Diketuknya kalbu dia nak dapat waridnya. Maka datangnya berjamaah kita. Lah duduknya menjadi wirid. Lah wirid tu mendapat warid cik lain. Apa dapat? Ilmu dari guru. Itu tambah-tambahnya. Dari warid dulu. So nak kita dapat warid. Boleh dikecil warid itu hidayah dari Allah. Kalau nak dapat warid, Bapak Ibu cakap lagi kurang. Karena ada warid dahulu, maka wirid. Dek wirid tadi bertambah-tambah waridnya. Nah, Bu, selama itu dengar wirid dulu kan, siapa yang rajin wirid akan mendapatkan siapa yang mengambil warid, makanya berwirid, maka bertambah waridnya. Siapa yang bersyukur akan bertambah nikmat dari Allah. Nah, itu bahasa syariatnya. Iya teh, pada ngangguk ya teh. Atau yang balik paham. Jadi pemahaman tu munculnya Bapak Ibu di lapisan kalbu yang kedua, fuad. Kalau sampai Bapak Ibu Allah mengantarkan kita ke fuad, lemak ya Bapak Ibu. Indah kita mendengar kajian, walaupun kajian itu sampaikan orang secara syariat. Kaji syariat dia baca enggak? Oh, hakikat guna itu sudahnya. Jadi ilmu hikmah itu Bapak Ibu bukan ilmu kitab lagi, sumber kitab mana? Jadi kitab-kitab yang banyak tu Bapak Ibu di sekolah-sekolah pesantren itu yang dibuat, yang dikarang oleh para ulama-ulama terdahulu itu dari mana sumbernya? Dari kalbunya, dari waridnya. Jadi kitab, mana dulu kalbu dari kitab? Contoh dulu kalbu. Makanya caranya Bapak Ibu agar kita bisa memahami ilmu-ilmu dari secara rohani itu, maka berkirimlah Fatihah kepada beliau-beliau itu Bapak Ibu. Perbanyak Fatihah kirim ke guru-guru. Masih betul dia. Tunggu 2 dan 10 itu mah doa kita. Jadi Bapak Ibu, itulah dulu kajian kita Bapak Ibu. Mudah-mudahan kajian kita pada siang hari ini bisa bermanfaat untuk pribadi kita dan kita semua yang hadir pada siang hari ini. Semoga saja Allah kembalikan kita pada tahun ini menjadi orang-orang yang beraidil adha, orang-orang yang kalbunya selamat, orang-orang yang selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Wasikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, doa jemaah betul. Mudah-mudahan infak dan sedekah ini diterima oleh Allah SWT. Amin. Allah. Selamat tidur.